Wala biya udah na. Perlu kuat tali ka paprasi ko makas buku ka. Ato masusu na mat umrigo. Aduk tingana na sa buakrano. Ya kana ka inalir lo kawali na badok. Nakaam de wala te badima. Ko masro lulale. Aduk tingana ru tadi. Makbanwa ka sa pate kay kam darara na. Nang tata ko siya lol bila. Makamu ba mara po dade. Nirwag metena kanila to pero lera luka gue. Ya no kapra karena tu yang nak program ina wala program ina ama wala lima koi ya kamayu waktu kai ya kau tegi lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat acara komunikasi, informasi dan edukasi, keamanan dan mutu, alat kesehatan dan PKRT, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 9, Ibu Ratu Ngadu Bunhula Sarjana Teknik. Pertama-tama yang saya hormati, selamat datang buat Ibu DPRI, Ibu Ratu Hula di Desa Modu Meringo dalam rangka menjaring aspirasi lewat reses untuk menggali keluhan kebutuhan yang ada di setiap desa, terkhusus yang ada di Desa Modu Meringo. Selamat siang dan salam. Yang berikut ya untuk Mama Ratu lewat kedatangan di Desa Modu Meringo mendengar keluhan dari masyarakat saya, mungkin nanti ada atau hadiah yang diberikan atau lewat keluhan-keluhan yang dilihat langsung oleh warga saya yang ada di Desa Modu Meringo. Dan dari saya bersama warga di Desa Modu Meringo meminta maaf kepada Mama DPRI atas kedatangan di Desa Modu Meringo. Tidak ada yang kami berikan, cuma yang kami berikan adalah doa, dan kami mendoakan setiap proses ke depannya. Sudah senang dan luar biasa bagi warga kami yang ada di Desa Modu Meringo ini. Terus yang berikut yang kami hormati Bapak kami, yaitu Bapak Bupati Sumba Barat. Beliau sangat membantu ini Desa Modu Meringo, terlebih khusus air yang di Gololowo. Masuk Bapak, terima kasih Bapak. Terus yang berikut buat penerangan di Desa Modu Meringo, mungkin sekitar 50 lebih kakak yang belum punya meteran Bapak. Atas bantuan meteran dari Bapak Bupati, tahun depan saya rasa penerangan sudah kelar dan selesai. Terus mungkin ada beberapa keluhan juga dari warga kami, Bapak Bupati Sumba Barat, bahwa jalan yang Gololowo sampai ke Idabenu, jalan Bangadurowa sampai ke Idabenu yang belum diselesaikan. Dan kami mendengar dan kami melihat betapa mulutnya jalan di dalam kota, bahkan sampai di pedesaan.
apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta bahwa pemerintah kalau tidak bergandeng tangan maka Sumba Barat akan ketinggalan zaman. Berarti kita bagaikan siri, pinang dan kapur. Kalau tidak lengkap maka siri pinang tidak akan merah, seperti itu ini roda pemerintahan. Jadi sekali lagi buat Mama Ratu dan Bapak Bupati, selamat datang di Modumeringu. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya dari saya bersama semua jajaran warga saya di Desa Modumeringu. Mohon maaf atas kekeliruan kami. Tuhan Yesus memberkati dan salam. Perempuan yang saya banggakan ini bersama rombongan yang sama saya hormati Bapak Dandim 1613 Sumba Barat, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasdim. Yang saya hormati Bapak pimpinan OPD baik dari Sumba Barat Daya. Yang saya hormati Bapak Camat, kebetulan hanya satu camat yang hadir hari ini. Justru tuan rumah camat kota tidak hadir. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh-tokoh perempuan, dan seluruh keluarga besar Modu Wemeringu yang saya cintai dan saya banggakan. Kelompok belajar bahasa Inggris dari Desa Modu Wemeringu yang saya banggakan. Selamat siang dan salam untuk kita semua. Salam. Didatangi oleh seorang anggota DPR RI, yaitu pejabat negara, pejabat tinggi dari Republik ini, dan juga dari Ibu Kemenkes RI bersama teman-teman. Saya kira ini hal yang luar biasa yang patut kita syukuri, karena peristiwa hari ini adalah peristiwa yang sungguh-sungguh bermartabat. Ini merupakan suatu berkat yang luar biasa bagi Desa Modu Wemeringu khususnya dan Sumba Barat pada umumnya. Untuk kita ketahui bersama bahwa sejarah Pulau Sumba baru pertama kali semenjak berdirinya Sumba tahun 58 ini, 2 kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat, bahkan setelah mekar Sumba Barat dimekarkan jadi 3. Sejarah baru untuk Sumba dan prestasi yang luar biasa dari kaum perempuan belum pernah terjadi. Semenjak proklamasi sampai 2019 baru terjadi seorang perempuan duduk di DPR RI mewakili kita semua orang Sumba khususnya dan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Ya, tentu ini kita syukuri, dan hari ini beliau datang memenuhi janji beliau tahun 2019 ya. Beliau menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemilih dan mengingatkan kita semua giat lagi bekerja, lebih giat lagi kita memacu kompetensi kita memacu kinerja kita, sehingga apa yang menjadi harapan rakyat Sumba Barat khususnya tanah leluhur kita, tanah Marapu ini dapat kita wujudkan bersama-sama. Tentu dengan bekerja sama, bergandeng tangan, saling menopang satu dengan yang lain. Ibu Ratu yang saya banggakan ya. Kabupaten ini Ibu masih butuh sentuhan yang luar biasa. Ketika saya mengawali kepimpinan di daerah ini tahun 2021 26 April, saya mulai dalam situasi yang sangat-sangat sulit karena dilanda COVID. Belum lagi ketertinggalan infrastruktur yang ada di daerah ini, bahkan perkotaan pun tertinggal jauh. Juga sampah bertebaran di mana-mana. Yang dijuluki itu kota terkotor, kota kecil terkotor di Republik Indonesia ini. Tapi berkat kerjasama kita semua, tepangan seluruh rakyat Sumba Barat,
dari desa sampai ke perkotaan kita mampu keluar dari ketertinggalan ini, dari keterpurukan ini. Setahap demi setahap Kota Kabubak sudah menjadi kota yang cukup berseri, sudah terang benderang. Bahkan di desa-desa, di kampung-kampung yang udik pun sekarang sudah masuk listrik. Sumba Barat ini salah satu kabupaten yang betul-betul mengalami kesulitan air saat itu. Tapi puji Tuhan atas dukungan teman-teman, Bapak Ibu anggota DPR RI, kami ditopang dengan berbagai bantuan, yaitu dari dana DAK dan dana perbantuan, dan juga dari dana TEKON dan juga dana DAU, sehingga setiap kita bisa keluar dari itu, kebutuhan air minum warga Sumba Barat bisa kita penuhi, yang walaupun belum 100%, tapi sudah ada tanda-tanda menuju melampaui 60% itu. Dan saya yakin betul di tahun 2024 Sumba Barat ini sudah bisa jadi daerah yang berair, khususnya kecamatan kota dan kecamatan-kecamatan lain. Yang paling utama dari kita semua, adanya sebuah ketulusan, kejujuran dalam kita melayani rakyat ini. Dan juga jangan lupa takut Tuhan. Jangan kita berpikir apa yang saya dapat dari sebuah kegiatan. Kita lihat anggaran di situ besar sudah mulai. Nah, ini salah satu kepala desa yang luar biasa. Terobosannya luar biasa dan pendapatan asli desanya juga luar biasa, Ibu. Sejarah pertama untuk Sumba Barat. Bahasa satu-satunya desa yang punya pendapatan asli desa, yaitu Desa Tebar. Dan ini perlu dicontohi oleh desa-desa yang lain. Dan juga kelompok belajar bahasa Inggris di sana juga cukup bagus. Anak-anak yang dari kebun, dari kampung-kampung terpencil, semua bisa berbahasa Inggris dalam melayani para wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung di Kampung Paraijing. Ya, dan adanya kelompok ini juga menyusul dari Desa Modua Meringu sejumlah 50 orang ya. Saya kira itu perlu dikembangkan lagi. Cuma tinggal bagaimana sumber daya yang ada ini untuk kita bisa gali potensi-potensi daerah untuk menopang PAD dalam rangka percepatan pembangunan di daerah ini. Saya juga harap bantuan dari Kemendes juga. Nanti Pak, kebetulan Bapak Kepala Bapeda ada nih. Saya sudah bincang-bincang dengan Ibu, juga bisik saya masih ada peluang nanti. Ya kita siapkan proposal, siapkan perencanaan kita usul lagi. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu Ratu di sini membawa berkat untuk kita semua. Juga di sektor kesehatan ini, kami cukup banyak dapat bantuan, Ibu. Ya juga kemarin dari Kadin, yaitu di luar perkiraan kami, di luar kemampuan kami. Ternyata kami dapat bantuan yang betul-betul nilai bantuannya hampir mendekati 2M, salah satu mesin besar generator pengisi ini oksigen, Ibu. Jadi satu hari dia mampu mengisi 60 tabung itu. Yang juga yang perlu ini, Ibu, saya juga perlu tata seluruh kampung-kampung adat yang ada di Sumba Barat ini. Jalan-jalan dengan kondisi keuangan yang terbatas, tapi kita berupaya agar semua jalan yang ada di kampung-kampung Sumba Barat ini harus kita tata dengan baik. Juga lampu-lampu, Ibu. Masih banyak juga kampung yang belum tersentuh listrik karena keterbatasan ini aliran listrik dari PLN. Tapi kami sudah berkomunikasi, kami upayakan sehingga tahun 2023 sebagian lagi yang belum teralir listrik harus menyala. Dan juga masalah Alsintan, Ibu, kami memang masih kewalahan ini. Lahan kami cukup luas. Memang kalau dilihat jumlah Alsintan yang ada ini sudah berimbang. Kalau dihitung dari pertama, dari awal dulu. Tapi yang ada ini apa daya sudah rusak. Sebagian ya yang sudah memberi pembelajaran dalam rangka
meningkatkan ini kompetensi kemampuan berbahasa. Karena salah satu modal kita harus menguasai bahasa Inggris ini. Ini bahasa dunia. Kalau anak-anak semua sudah kuasai itu, saya kira untuk ke depan jalan menuju kesuksesan, keberhasilan itu terbuka lebar. Yang penting yang belajar betul manfaatkan waktu kesempatan yang ada. Dan saya berharap orang tua murid mendukung ini. Ngadukan itawain kita dukung itulah kawan. Karena mereka ini modal kita ke depan. Juga terkait masalah stunting ini, gizi buruk, stunting adalah kawan kereko yang ringan, yang masih butuh uluran tangan. Saya minta partisipasi kita semua. Dan saya juga berharap Pak Desa sisipkan dana untuk kita sentuh khusus. Selain nanti dari bantuan dari teman-teman yang secara swadaya kita lakukan bersama. Sehingga harapan kami tahun 2023 kita sudah bisa menekan angka stunting di bawah 14%. Tidak ada pilihan lain. Kita harus kerja lebih keras lagi. Kita harus berlari lebih cepat lagi. Tidak ada waktu untuk kita berjalan santai. Memohon berkat Tuhan acara ini ya. Informasi dan edukasi keamanan dan mutu alat kesehatan dan PKRT. Ya, saya nyatakan dibuka ya dengan resmi. Dan sekaligus terima kasih banyak Ibu Ratu. Tuhan akan senantiasa memberkati Ibu ke depan. Amin. Salam dan selamat sore. Kita menggunakan yang namanya alat kesehatan. Setiap kali kita yang menggunakan perbekalan kesehatan rumah tangga, harus dijamin bahwa yang kita gunakan mengandung keamanan, keselamatan, mutu maupun manfaat daripada alat dan bahan tersebut. Jadi ada safety, ada kualitas, dan ada efikasi atau kemanfaatan. Jadi 3 kata kunci ini ya. Kalau kita mungkin di masyarakat sekarang lebih banyak hal-hal yang sifatnya makanan-makanan atau konsumsi-konsumsi yang dari perusahaan-perusahaan, dari toko, dari supermart atau dari permart atau dari jajanan-jajanan. Ada yang mengatur. Sekali lagi kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, manakala kita mengkonsumsi, manakala kita menggunakan alat kesehatan, manakala kita melakukan tindakan-tindakan kesehatan, itu yang saya sampaikan tadi menjadi perhatian. Slide-nya mungkin bisa ditampilkan, Mas? Ya, seperti sudah dijelaskan tadi dari Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sumba Barat bahwa terdapat 2 hal. Yang pertama adalah alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Apa sih itu perbekalan kesehatan rumah tangga ataupun alat kesehatan? Seperti yang terdapat di slide ini, bahwa kegunaan dan fungsinya seperti yang ditujukan pada untuk mencegah penyakit, mendiagnosis ataupun memberikan kejelasan tentang suatu riwayat penyakit dari salah satu individu yang menderita. Kemudian mungkin lanjut, Mas. Kemudian untuk definisi PKRT-nya sendiri adalah alat-alat atau bahan yang biasa digunakan dalam pemeliharaan dan perawatan kesehatan manusia. Iya, ini adalah penggunaan. Bagaimana sebelum kita menggunakan alat kesehatan dan PKRT itu sendiri, apa yang harus kita ketahui dulu? Di sini kita bisa lihat bahwasannya seperti yang dijelaskan sama Bapak. Saya banggakan Bapak Bupati Sumba Barat, Bapak Dr. Andus John Dade, yang sudah bersama-sama dengan kami dan kita semua hari ini ya hadir bersama di tempat ini. Ini sebuah bentuk komitmen seorang pemimpin untuk melayani masyarakatnya. Tepuk tangan untuk Pak John. Dan juga pimpinan OPD yang hadir bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Yang saya hormati Muspida juga yang hadir bersama. Ada Bapak Dandim atau yang mewakili ya hadir bersama. Ada mungkin anggota DPR baik dari Sumba Barat maupun Sumba Barat Daya. Kakak Thomas Tanggodendo yang juga hadir bersama. Yang saya hormati rombongan dari Kementerian Kesehatan ya, yang juga bersama-sama kita pada siang hari ini. Yang saya hormati pula
DPD Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya atau diwakili oleh Ibu Yohana Lingolango dan kawan-kawan yang hadir bersama, para camat se-Sumba Barat yang hadir, ya, para kepala desa yang hadir baik dari Sumba Barat maupun Sumba Barat Daya. Tepuk tangan untuk beberapa tokoh-tokoh muda, ya, kepala desa yang saya rasa mereka sangat punya kreatif inisiatif, ya, untuk membangun desa, melakukan akselerasi untuk pembangunan, ya. Saya berikan apresiasi buat Bapak Desa yang hadir. Ada Bapak Desa Jeger, ya, biasa disapa, ya. Iya, ada juga Bapak Desa dari Sumba Barat Daya dan juga teman saya Bapak Desa dari Tebara, ya, Bapak Martin Radawino. Yang saya hormati Bapak Ibu, ya, hadirin sekalian, ya. Saya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Mama, ya, mungkin ada yang mutabir Bapak Pendeta yang hadir bersama di tempat ini, ya, dan juga yang saya banggakan adik JF Course, pimpinan lembaga JF Course, ya, yang sudah mengembangkan kreativitasnya dan juga menjangkau Sumba Barat untuk bisa meningkatkan kualitas SDM di bidang skill berbahasa Inggris. Singkatnya Bapak Mama, hadirin sekalian, ya, sekali lagi mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya jika saya tidak menyapa satu persatu Bapak Mama yang saya banggakan. Saya bersyukur hari ini datang di tempat ini di Desa Moduai Meringu, ya. Sumba Barat adalah wilayah yang menjadi dapil dari kami anggota DPR RI. Dan saya bersyukur Tuhan mengantarkan saya di tempat ini. Dan yang saya paling bersyukur juga hari ini ketika seorang pimpinan wilayah, ya, seorang bupati dengan rendah hati, ya, beliau mau datang bersama-sama di tempat ini. Kedatangan kami hari ini, ya, itu bisa berpikir lebih cepat sedikit bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah masing-masing. Jadi terima kasih Bapak Pendeta untuk doanya buat kami hari ini, ya. Saya pikir kalau Pak John Dade hadir, ya, minta maaf Bapak, ya, saya mau bicara lagi satu, ya. Saya senang dengan beliau, maaf bukan karena kita punya kepentingan politik, tapi saya mau bilang, ya, beliau ini mungkin Bapak Mama pernah tahu ketika Menteri Bappenas turun ke sini. Ini beliau punya kerinduan bagaimana upaya lakukan percepatan di daerah ini. Kami hanya berkomunikasi, saya bicara, Bapak Bupati, boleh nggak kita undang Menteri Bappenas hadir di sini? Beliau bilang, iya Mama Ratu, kita undang datang segera, karena memang banyak yang perlu kita lakukan perubahan, ya. Dalam waktu hitungan jam Bapak Mama, malam pun beliau bekerja, ya. Tulis surat lewat Kepala Bapeda, bersurat, dan puji Tuhan, Menteri Bappenas turun ke Sumba untuk apa? Lakukan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah, sehingga ketika ada program-program pusat yang dilakukan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bisa dilakukan sinkronisasi, dan yang lokus-lokusnya di kabupaten itu bisa diarahkan di wilayah Sumba, khususnya di Sumba Barat. Jadi saya memang senang ketika beliau hadir bersama di sini, ya, karena memang kita tidak bisa berjalan lambat, kita harus berjalan cepat, kita harus berlari, kita berkompetisi. Sudah 35 provinsi yang ada di Indonesia, ya, 560 kabupaten kota. Kalau kita hanya berjalan lambat, jalan di tempat tanpa ada upaya-upaya percepatan Bapak Mama, kita akan ketinggalan. Tapi Sumba Barat harus bersyukur punya seorang pemimpin, ya, dengan akselerasi pergerakan yang cukup cepat untuk bisa menjangkau masyarakatnya lewat berbagai program yang ada. Terima kasih Bapak Bupati. Bapak Ibu Saudara sekalian, DPR dipilih, ya, DPR dipilih Bapak Mama, ya, tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bukan hanya kami dipilih untuk duduk-duduk, ya. Kami sudah bekerja, masyarakat sudah bekerja untuk memilih kami, ya. Dan saatnya kami bekerja. Hari ini kami diperintahkan oleh undang-undang untuk bekerja untuk rakyat, ya. Bersama di tingkat pusat, gubernur, para kepala dinas di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, bupati dengan kepala dinas sampai kecamatan dan tingkat desa. Itu eksekutif, pelaksana program. Namun program tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPR, ya. Sehingga harus ada persetujuan DPR sehingga itu bisa berjalan dengan bagus. Yang kedua, lembaga yang diperintahkan oleh DPR, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu yang diperintahkan oleh negara, oleh undang-undang, yaitu DPR, yaitu legislatif. Tingkat pusat DPR RI, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. DPR tingkat pusat bekerja untuk seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ya. DPR tingkat provinsi bekerja sesuai skop wilayah satu provinsi. DPR kabupaten juga seperti itu, ya. Makanya tadi Bapak Bupati bilang penting sekali kita membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Kenapa? Daerah belum punya kemampuan menggali sumber pendapatan asli daerah. Kita masih tergantung oleh pemerintah pusat. Kenapa? Karena di pusat itu, di Jakarta adalah pusatnya uang, pusatnya program. Tapi bagaimana program
program ya, dan uang-uang dari pusat bisa datang ke daerah kalau tidak dikomunikasikan ya. Selain ada jaringan yang dibangun oleh pemerintah, kita punya DPR juga yang akan menyuarakan semua kepentingan wilayah lewat kebijakan-kebijakan dan lewat program-program. Tentang aspirasi yang disampaikan oleh Pak Bupati, ya saya tidak berjanji, tapi yang jelas saya pulang saya akan perjuangkan ya. Bagaimana kita bersama-sama kita lakukan upaya percepatan ya, sehingga masyarakat ya bisa merasa senang dan merasa bahwa negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat ya. Mungkin ini beberapa hal Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dan saya juga bersyukur kalau hari ini juga sebentar ya teman-teman dari adik-adik JF Course ya, Bapak Desa sini sudah mengalokasikan dana dari desa untuk mendukung peningkatan kualitas SDM anak-anak. Ini sebuah inovasi ya, dan saya sangat suka tadi waktu Bapak Bupati bicara terkait dengan Bapak Desa meningkatkan PAD. Saya dalam hati bilang saya suka. Memang ini yang betul, ini yang penting Bapak Mama ya. Ketika pemimpin-pemimpin itu punya kreativitas, apalagi sampai punya kemampuan menggali sumber pendapatan asli daerah. Ini luar biasa. Harus diaplaus, harus didukung. Dan saya sangat suka ya. Bapak Desa maunya lebih semangat lagi ya, karena memang kita terbatas, apalagi tahun depan ini dampak resesi global ya. Ini kemungkinan akan mengganggu ya. Kemarin beberapa perusahaan Kadin Apindo sudah datang ke Komisi 9 menyampaikan bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar yang mulai kolaps, banyak PHK terjadi. Ini karena sudah mulai tanda-tanda dampak resesi global. Kenapa saya bilang Bapak Mama? Perusahaan konveksi itu paling rombengan, ya, baju RB. Ini kita tidak bisa melarang orang dari Singapura, Korea, dari Cina itu masuk ke sini. Sudah nggak bisa ya. Kita sudah masuk dalam MEA. Jadi orang gampang berusaha. Nah, ketika semua sudah masuk, perusahaan-perusasahaan konveksi yang jual baju itu sudah mulai merasa tersaingi. Ya, orang masyarakat lebih banyak membeli ya baju second. Orang lebih suka baju second daripada dan harga murah. Apalagi sekarang sudah serba terganggu masalah ekonomi. Nah, ini ke depan Bapak Ibu Saudara sekalian akan menjadi persoalan kalau tidak membangun ketahanan masyarakat, baik di ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, berbahaya ya. Dan memang kita harus dukung bagaimana petani harus kuat, petani harus tangguh ya. Saya memang melihat bahwa potensi di Sumba Barat, potensi lahan pertanian cukup tinggi ya. Tadi betul Alsintan yang kurang ya. Saya juga berpikir oh ya betul, ini menjadi catatan penting untuk kita dorong bagaimana petani bisa berkembang, bagaimana petani bisa maju, mereka bisa meningkatkan produktivitas mereka. Sehingga selain untuk makan tahun ini ada cadangan makanan yang bisa disiapkan ya. Sehingga mau bagaimanapun situasi krisis yang terjadi, kita petani tidak terganggu ya, masyarakat tidak terganggu ya. Pada kesempatan ini ya, saya berharap mungkin tadi dari teman-teman Kemenkes sudah menyampaikan sosialisasi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya pikir itu bisa diterima baik-baik dan kita bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita bisa meningkatkan derajat kesehatan ya. Kalau Bapak Mama sudah sama-sama mendukung program di sektor kesehatan, kalau kita sehat berarti kita punya ekonomi yang baik, kita cari uang. Kalau kita sudah punya ekonomi yang baik, pasti kita akan berpikir pendidikan yang cukup untuk anak-anak kita. Artinya masyarakat sudah turut serta mendukung pemerintah dalam rangka peningkatan indeks IPM ya. Karena IPM itu ada 3 faktor yang mendukung ya. Kesehatan, ekonomi, pendidikan. Kalau kita sakit, Bapak Mama, kita tidak bisa kerja kebun, kita tidak bisa beraktivitas. Jadi Bapak Mama, itu saja yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin kita bisa melihat rumah sakit besar ya. Jadi nanti bulan Desember sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat NTT 2. Ini diperjuangkan dari Komisi 9 ya. Kami ketika itu masih Pak Jenderal Terawan, ya kan, jangan alat kesehatan yang abal-abal untuk pakai di orang NTT. Harus alat kesehatan yang terstandar dan juga bagus ya. Sehingga ketika kita berobat kita senang ya, kita bisa ditangani dengan baik ya, dokter spesialisnya ada ya. Ya, sedikit Bapak Mama, dari Kementerian Kesehatan juga ada program dokter spesialis dan dokter umum. Kalau ada anak-anak Sumba Barat yang mau tes spesialis ya, saya bisa merekomendasikan ya, yang mau ikut tes spesialis tolong daftar di universitas mana, kabari kepada kami untuk kami rekomendasikan. Dengan catatan sudah jadi spesialis pulang ke Sumba Barat untuk mengabdi dan melayani masyarakat ya. Kalau ada dokter-dokter yang mau pulang ke Jakarta jangan ya, nggak dikasih ya. Hanya untuk anak-anak yang mau mengabdi lagi ke Sumba ya, mohon maaf. Maksudnya ini kan memang untuk pengembangan daerah ya. Patah kaki mau amputasi, dari rumah berangkat ke bandara dibiayai, dari bandara ke rumah sakit dibiayai, mau operasi itu dibiayai, semua ditanggung. Bagi yang bekerja ya, karena tidak bekerja diganti uang. Sampaikan ya, mungkin ada yang mau bertanya dan lain sebagainya ya.
Kalau ada hal, ada kata yang kurang berkenan, mohon kiranya dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kekurangan hanya milik saya seorang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Terima kasih.